Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channel Dulensia. Saya Dul. Kali ini saya akan membacakan buku Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Kiai Haji Husein Muhammad. Kata pengantar Kiai Haji Sahal Mahfud dan Dr. Andre Vilo. Ini tebalnya sekitar 336 dan saya akan membacakan per judul. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan pengantar dari Kiai Haji Sahal Mahfud tentang fikih perempuan Kiai Haji Husein Muhammad. Dalam fakta kehidupan masyarakat kita terdapat akar sejarah yang panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang, yaitu ketika laki-laki ditempatkan sebagai pihak superior, kuat, di hadapan perempuan yang dipandang inferior, lemah, selama berabad-abad. Tatanan ini cukup mapan dan dianggap sesuatu yang alamiah, bahkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural ini dikemas sedemikian rupa. Gender pada dasarnya ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin, seks, merupakan kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial, perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, melainkan yang diciptakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Melalui proses sosial dan budaya yang panjang, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain menyangkut perkara biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial budaya ini. Oleh karena itu, gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara jenis kelamin, seks tidak akan pernah berubah. Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah bahwa peran gender tradisional perempuan, perawat, pengasuh, pendidik, dan sebagainya dinilai lebih rendah dibandingkan peran gender laki-laki. Selain itu, perbedaan peran gender ternyata juga menimbulkan masalah yang perlu digugat, yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut. Ketidakadilan tersebut, seperti telah banyak diuraikan pada pakar, meliputi marginalisasi, pemiskinan ekonomi, subordinasi, stereotip, pelabelan negatif, kekerasan, violence, dan beban ganda. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dengan secara dialektika, saling memengaruhi. Ketidakadilan tersebut tersosialisasi baik kepada laki-laki maupun perempuan secara struktur, yang pada akhirnya menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan percaya bahwa peran gender itu seakan merupakan kodrat Tuhan yang dapat diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dikoreksi. Inilah fakta sosial dalam masyarakat. Kesejajaran laki-laki dan perempuan cukup lemah. Penilaian yang bias terhadap perempuan tersebut pada dasarnya juga berawal dari 3 buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. Pertama, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik ideologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi. Di sisi lain, Islam sesungguhnya secara ideal normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan bahkan sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam, rahmatan lil alamin. Islam menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan yang pada masa jahiliyah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan,
dan keterbukaannya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri. Melalui buku fikih perempuan, refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, karya Kiai Haji Husein Muhammad ini, kita disadarkan betapa luasnya cakrawala lautan ilmu fikih sebagai seorang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning cukup kuat. Kiai Haji Husein Muhammad dalam buku ini mampu membaca dan memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis. Bahasan tentang kepemimpinan sholat perempuan, khitan, batas aurat, memilih pasangan dalam hidup, nikah, kepemimpinan politik perempuan, dan sebagainya yang ada dalam buku ini akan memperluas cakrawala pandangan kita tentang betapa utamanya fikih yang demikian terbuka, memberikan ruang dialog seluas-luasnya bagi berbagai pandangan dan pendapat. Melalui buku ini, Kiai Haji Husein Muhammad telah memberikan sumbangan yang besar dalam upaya pencarian dan perwujudan makna esensial ajaran agama Islam. Meskipun dalam buku ini harus diakui di sana-sini akan ditemui adanya beberapa pengambilan literatur kepustakaan, rujukan, dan bahan bacaan dari terminologi agama lain, tidak terfokus satu arah pada penggalian ajaran agama melalui kacamata pandang fikih. Inilah sebabnya buku ini perlu untuk terus ditelaah dan didiskusikan. Terima kasih, sampai berjumpa di berikutnya.